lahir ya, Bu ya. Tuhan. Mbak, Iya. ya. Oke. Iya. Sekarang Tuhan, kalau kita baca ke bawah, Tuhan yang lahir ini ya, Tuhan yang lahir ini nih dua-duanya. Ya. Ya. Dan Tuhan yang ketika lahir tadi genap. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Mereka itu siapa? Nah, justru yang Anda pertanyaan, mereka siapa yang membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan? Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Coba jawab, ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu, Bang. Tadi ada yang bawa satu, yang nunggu satu. Gimana kata ibu satu? Di situ konteks Tuhan yang tadi yang dibacakan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan itu di situ sebetulnya merujuk kepada Allah sendiri. Yang sedangkan Yesus itu lahir, diserahkan kepada Allah sendiri. Tuhan menyerahkan kepada Tuhan gitu. Firman yang menjadi manusia, makanya itu puyeng kan, Bu? Puyeng kan jadinya. Makanya kalau Anda tidak paham dengan Alkitab, saya mau tanya dulu, Bu. Di sini tadi katanya Tuhan lahir. Udah, ya oke. Iya. Tuhan yang lahir tadi dibawa ya ke Yerusalem, diserahkan pula kepada Tuhan. Tuhan mana lagi gitu? itu kan konteksnya Yesus, Bang. Tuhan yang lahir itu adalah Yesus. Makanya di situ juga merujuk kepada Tuhan. Sebetulnya kalau dituliskan itu di situ namanya Yesus. Yesus yang telah lahir terus diserahkan kepada Bapa. Iya, ada berapa Tuhan di situ? Di Lukas 2, di Lukas 2:11 lawan sama 22 tadi. Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Yang mana? Kan satu. Tuhan udah brojol satu, ya digendong oleh ibunya. Kan kayak gitu. Bang, kamu harus pahami, Allah tidak mungkin brojol. Allah itu kan maha tinggi. Allah tidak mungkin. Iya, gini, jadi saya manusia. tahu maksudnya kan yang Tuhan yang namanya Tuhan tadi brojol ya, brojol gitu di abad 1 lalu digendong. Itu Yang namanya Tuhan Yesus. ini, Tuhan yang bayi ini, Iya, waktu pentahiran diserahkan pula Iya. kepada Tuhan. Ini Tuhan, di sana Tuhan, mana yang betul Tuhannya? Pemahamannya bukan begitu. Kalau Lah, kayak orang gimana? Kristen dalam Alkitabiah pemahamannya bukan begitu, cara berpikirnya bukan begitu. Firman yang menjadi manusia itu kan namanya Yesus. Kan dibilang Yesus hidup Itu kan, ajaran lahir, Kristen, datang bukan ke ajaran dunia. Yesus, Mbak. Ya itu kan telah lahir juru selamat. Yang Iya, sekarang ini itu adalah Yesus. ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kan Yesus itu tidak ada Kristen di situ di dulu, belum ada. Itu kan menceritakan kisahnya Yesus, Bang. Kita harus paham. Saya ini dulu bukan ibaratnya gini. Saya lahir saya kan dari orang tua nih. Agama saya dari orang tua. Kita harus pahami, kita tuh lahir dari agama orang tua. Enggak, Bukan saya ini ujuk-ujuk langsung Kristen. bingung sama Anda. Anda menjelaskan Lukas tadi kayak gimana gitu? Tuhan ada dua kayak gitu. Bukan Tuhan ada dua. Oh, Kan di situ Allah yang Maha Kuasa nih, Allah yang Maha Kuasa. Berfirman, Apanya? jadilah manusia. nggak nyambung, Kan Bu. abang sepakat. Gimana cara menjelaskannya? Tuhan yang bayi diserahkan kepada Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan? Terus Tuhan siapa lagi? Tuhan mana lagi itu? Iya, maknanya di situ Allah menjadikan firman-Nya yaitu Yesus yang telah lahir ke dunia. Ketika Yesus itu lahir ke dunia, orang tuanya tuh kan kayak Maria dan Yusuf menyerahkannya kepada Allah, kepada Tuhan lagi. Berarti kan kepada Sang Bapa diserahkannya lagi. Firman yang menjadi manusia. Itu konteks dari percakapan itu. Bukan Allah menjadi Allah, bukan Allah ada dua. Nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung. Nggak nyambung dari tadi. Astagfirullahaladzim ya teman-teman, nggak nyambung ya.
Orang Kristen ini pun bingung. Memang sangat repot sekali menuhankan hamba Tuhan. Abang nyambung. Yang kita tanyakan, Yesus yang bayi tadi dibawa oleh Maria ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan nih ya. Nih. Dan ketika genap sewaktu pentahiran itu, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang dibawa Tuhan, yang dibawa Tuhan lalu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan mana lagi ini? Kalau penulisannya, dengar dulu konteksnya. Kalau penulisnya memang di situ disebutkan Tuhan pertama dan Tuhan kedua, di situ konteks Tuhannya memang ada dua. Lah lo, ngaku Tuhannya ada dua. Itu tapi dalam tulisan ya. Tapi kalau dimaknai artinya Yesus telah lahir datang ke dunia ketika Maria melahirkan Yesus, terus diserahkan lagi kepada Allah. Tuhan itu Allah yang maha tinggi itu tadi diserahkannya pada Allah. Inilah anak, gitu loh. Lalu gimana ini ceritanya? Iya, Tuhan di situ Allah, Bang. Allah yang kuasa. Iya. Katanya kan kagak kelihatan toh. LAI-nya Tuhan. Enggak, Bang. Di situ ditulis dalam LAI-nya Tuhan. Itu merujuk kepada Allah Bapa. Ini salah gitu. Makanya itu kadang merancu dalam tulisannya. Tuhannya di situ salah satu, gitu. yang di situ dua. Bukan salah. Terus? Bukan salah, Bang. Memaknainya bukan begitu. Ya harus itu Allah. Allah itu Bapa yang Maha Kuasa itu. Dan ketika genap waktu kelahiran Yesus, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah itu, Allah Bapa itu yang Maha Kuasa. Nah, itu cocok itu. Tuhan yang dilahirkan, diserahkan kepada Tuhan Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ada berapa Tuhan dong? Aduh, ya. Kita hargai jawabannya ya, teman. Iya, karena kan di situ yang lahir Yesus. Bagi saya nggak ada jawabannya sebenarnya. Di situ yang lahir Yesus, betul. Dengar dulu. Di situ yang lahir Yesus kan? Di situ yang lahir Yesus. Tuhan di situ yang di bait pertama telah lahir Yesus. Tapi kenapa tidak ditulis Yesus? Di situ ditulis Tuhan, ya kan? Yesus lahir terus diserahkannya kepada Allah. Itu pemahaman dari Alkitab, Bang. Itu pemahaman dari Alkitab. Oke, poinnya enggak, udah cukup itu aja. Ya, saya nanya. Oke, poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya ya simpulkan sendiri-sendiri itu. Iya, itulah yang menjadi pemahaman orang Muslim yang kadang kebingungan tentang kenapa ada di situ tertulis Tuhan, di bawah tertulis Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sama? Apakah Tuhan itu dua? Itulah yang menjadi kebingungan dari banyak orang yang tidak mengenal cara penulisan atau mengenai makna Alkitab itu sendiri. Sebetulnya itu sudah dijelaskan bahwa Tuhan yang lahir itu adalah Yesus. Terus diserahkannya kepada Allah. Allah itu sang pencipta. Oke, Mbak Christian Angel, kita sudah lama berdiskusi, mungkin nanti lain waktu bisa lagi ya, karena yang lain juga pengen naik untuk diskusi gitu ya. Ya, saya juga berterima kasih dikasih kesempatan Bang Yusuf untuk berdiskusi, walaupun terkadang pendapat kita berbeda, tapi bukan berarti untuk jadi kebencian ya Bang Yusuf. Kita beragama tidak boleh saling membenci atau menghakimi. Anggap aja ini pendapat kita yang berbeda yang mungkin Abang tidak masuk pemahamannya, begitu juga aku menjelaskan Abang tidak mengerti gitu. Udah kita akhiri aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Kayak mana aku keluar ini? Nah, aduh teman-teman ya. Yang saya dengerin ibunya ngertinya kagak gitu. Jawabannya mana? Saya pikir ini ada berapa Tuhan pula. Bingung saya jadinya. Poinnya poin apa yang dapat saya ambil gitu loh. Kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pukul 1:21.
Ayat tersebut merupakan nubuat Allah buat Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, sebagai penyelamat umat yaitu Bani Israel. Setiap yang dilahirkan, pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus menjadi penyelamat umatnya, Bani Israel, berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan, manusia biasa dan bukan Tuhan.